banyak dari murid-murid jenengan sing ada meskipun gak dikei gak dipuji, gak itu tetap bagus. Itu ada. Itu berarti dia mempunyai disiplin diri dalam dirinya, intrinsik. Seperti itu namanya disiplin. Sama kita juga manusia ciptaan Allah yang sama sungguh berbeda-beda suku dan bangsa, tapi kalau kalian tentu meskipun dahulu itu sama, kita ketika paling penghargaan iya, saya PNM yang di sini orang biasa langsung orang di sini. Tapi ayo, kami yang nggak bisa ketahu ayo. Nah, coba. Kasih mahal, ya pembawaannya. Seperti itu. Ya, ekstensif gitu. Terus kemudian dari 7 tadi ada lagi motivasi perilaku. Nah, motivasi perilaku berhubungan dengan yang barusan kita bahas, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang kalau di TK mungkin jarang ya, tapi ketika di tingkat SD, SMP, SMA kan ada aturan tertentu lah yang terlambat misalnya. Pasti, waduh, seperti itu namanya motivasi perilaku karena hukuman. Ya mungkin kalau di TK mungkin di TK tidak terasa ya kita. Kadang kita sendiri sambil merokok itu pun termasuk hukuman loh bagi anak kalau di usia. Jadi kita kalau TK itu nggak ada, tapi dengan sikap kita yang terkadang kita tidak sadar, tapi menakuti maksudnya anak ini takut, itu termasuk hukuman. Seperti itu. Iya, emosi, refleks, spontan, itu termasuk memang itu. Kadang anak yang penakut itu, kadang kita nggak marah, cuma heran lihat anak itu kelihatan salah atau melakukan salah itu, lihat itu sambil dalam anak sudah takut, itu berarti suatu hukuman buat anak seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita sebagai saya sendiri sih sebagai guru menghindari hal itu. Terus untuk mendapatkan imbalan tadi saya ketemu ada penghargaan, mungkin ada sekolah yang waduh guru kesimpulan yang rajin kok lek akhir tahun tak kei bonus spray itu termasuk motivasi juga. Aku coba daster enak aku kayak lele nah itu motivasi. Terus yang ketiga motivasi perilaku ada yang menjadi orang yang mereka inginkan. Ini sih nggak ada embel-embel hukuman atau embel-embel pengajar. Jadi memang yang tadi berhubungan dengan motivasi intrinsik. Terus yang selanjutnya yaitu poin dari budaya positif itu adalah keyakinan kelas. Kita semuanya insya Allah sudah melaksanakan keyakinan kelas kita yang kita buat dengan anak-anak didik kita. Memang iya, saya ini sekedar apa ini
Biasanya akan jalan. Karena nanti slide-nya jalan. Oh. Iya, slide-nya bisa jalan. Aku dhewe ya, Bu. Iya. Nanti dia cepat. Boten. Jadi keyakinan kelas kalau di guru penggerak Bu, itu memang kan untuk yang tahun ini. Kalau dulu TK sendiri kayak guru penggerak. Kalau tahun ini itu dicampur dari jenjang TK, SD, SMP, SMK, SMA. Jadi sebenarnya apa nih? Oke, kita kan guru TK ya. Alhamdulillah ini saya. Iya Bu, ada yang sudah dorong kok gak ngaji Mas. jadi awak dewi ini ya Allah wis kadung dicekur ngoten nggih. Iya, kadung dicekur. Dan IT juga saya sebenarnya belum seberapa menguasai. Itu yang menjadi apa ya? Apakah saya ini agak tapi harus semangat. Insya Allah nanti pasti bisa bertemu. Jadi keyakinan kelas itu bisa, tapi itu sesuai UDB-nya sih Bu ya. Cuma tahapan dari modul kami yaitu harus ada kebajikan yang dimaksud di sini itu yang profil pelajaran Pancasila tadi berlima bertakwa sampai berkebinekaan itu terus berkelompok. Ini lah sudah besar. Kalau anak TK mesti kan belum. Jadi yang kita antara kita dan anak-anak saja. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu punya 5 kebutuhan: bertahan hidup, makan, minum. Makanya sampai saat ini luwe, monggo kalian makan dan minum. Karena itu kebutuhan sampean. Kalau tidak terpenuhi, terkadang ada bertabrakan dengan sesuatu hal. Kayak anak didik kita. Ternyata lapar Bunda. Ternyata kita koi beburin lapor kok apa novel ambil itu aku gak guru lama aku gak diborong jadi borong padahal dan ini nanti kesenangan bertahan hidup, kesenangan anak saya ternyata anak rewel itu ada salah satu dari kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Akhirnya dia menunjukkan ekspresi yang seperti itu. Dulu kesenangan ternyata misalnya kalau kita memaksakan, lah sekarang kan bagus pada anak, ya kan menghindari ini. Tapi ketika kita, ayo wes lulu isi pokoknya kudu sampai gak anaknya sukanya menggambar. Bu guru aku
akhirnya itu jadi rewel. Karena apa? Karena kebutuhan kesenangan ini ya tertinggal, ya kita rampas itu. Ada juga kebutuhan kebebasan. Jadi ketika kita pembelajaran terus ono sing metu, ayo nak lebu sampai ke 10 gini ada iki kan. Enteng kan sekono. Di tempat asalnya ada. Gini sampai ke 10 ada itu balik. Mungkin karena dia merasa kurang bebas di dalam kelas. Dia mungkin memang sosok anak yang suka belajar di alam itu. Makanya karena dia merasa kebebasannya dirampas, nah dia keluar berontak kabur kalau dalam kepolisian jadi DPO. Kita polisi anak DPO seperti itu. Terus penguasaan juga hampir sama dengan kebebasan, tapi kalau kebebasan itu dalam penguasaan itu anak lebih ke emosionalnya. Wes pokoknya aku mau ngomong, nah itu kadang anak saya nggak bisa kita arahkan sama sekali. Itu berarti dia berada pada kebutuhan dasar penguasaannya. Aku yang menguasai dia yang berusaha menjadi penguasa dirinya. Dia nggak mau diatur orang lain, meskipun itu gurunya. Terus kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang kemarin kita kan, tapi lagi mereka tuh penyayang wabah. Beda kalau ketika kita di SD, SMP, SMA itu sebagian itu penuh. Tapi kita harus kan kumat ya. Kalau sekarang kita juga buka kesempatan. Bisa usulnya sudah seperti itu. Terus posisi kontrol restitusi. Ini berarti tugas kita bagi kita. Coba tadi kita 5, 4, 3, 1. Terus posisi kontrol itu ada penghukum, membuat merasa bersalah. Penghukum itu berarti kita memberi hukuman kepada anak. Lek TK hukumannya ya apa? Iya bisa. Lek TK. Ya apa sih hukuman lek TK itu bagi anak? Oh, dipulangkan terakhir. Berdoa sendiri. Suruh nyanyi. Suruh membaca Pancasila. Suruh membaca Pancasila. Dan masih banyak yang mungkin kita nggak merasa. Misalnya kalau kita digitukan bagaimana Bang? Ya, seperti itulah anak. Ketika kita jadi posisi penghukum pasti anak tidak akan cinta bisa kita coba. Karena di sini tidak hanya penghukum, ada pembuat merasa bersalah. Kalau penghukum ini itu tadi efeknya ke anak itu, anak tidak sayang dengan kita. Jadi ketika lulus pun kita tidak akan dikenang oleh anak. Dikenang pun jahat. Dikenang seperti itu efeknya. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai kontrol penghukum.
Terus ada posisi pembuat merasa bersalah. Nah ini si adiknya pendukung, tapi hampir sama malah bahaya niki. Salah kenapa? Itu kalau pendukung anak bisa mengekspresikan, mengklaim, seperti itu. Tapi kalau posisi merasa bersalah ini, anak nggak bisa berbuat apa-apa. Dorong-dorong nah sampai kui apa sih? Ini jarane iku janji nang guru saiki diulang. Anak nggak bisa berekspresi. Satu karena sampai wis janji. Akhirnya dia punya kayak duwe tanggung jawab. Akhirnya karena dia merasa tidak bisa mengekspresikan kata-kata nggak iso. Akhirnya terpendam. Inilah yang bahaya dari pendukung merasa bersalah, pembuat merasa bersalah pada diri anak. Terus yang ketiga sebagai teman, saya ini datar saja, nak besti, ayo besti cilikku, seperti itu. Kan tak boleh seperti itu, ayo besti dikuyoni, itu posisi teman. Ini baik. Terus ada pemantau juga, posisi kontrol sebagai pemantau. Pemantau ini hampir sama ke pendukung, tapi ini lebih enak dirasakan anak. Kalau kenapa? Karena di sini adalah lebih mengingatkan ke konsekuensinya apa. Pak langsung juga pendukung kan langsung dewes, arek gak ada kesempatan apa-apa langsung jerok seperti itu. Terus terakhir dari posisi kontrol yaitu manajer gak ditabrak manajer. Ternyata kita juga bisa menjadi manajer niku hampir sama dengan teman, tapi kalau teman kan langsung menyuruh anak dengan cara halus. Tapi kalau manajer boten, kita membersamai anak. Ayo nak, sampai tadi buang itu ya. Anak itu bersama lah emang perbaiki tindakan sampai seperti itu bagaimana? Loh, Bu, ya besok kita ambil lagi sampai tak buang lah. Kita memberi kesempatan kepada anak untuk mencari penyelesaian masalahnya itu. Dan terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas supaya anak tidak merasa doaku tok sing terlambat. Doaku tok mesti lek marah itu gak tahu mengembalikan. Kata-kata itu ternyata dia merusak, kenapa membuat identitas gagal terhadap anak. Anak merasa dia sampai gede merasa aku ini gak baik ya. Dia ngecap apa EDW, aku ini gak baik ya. Jadi motivasi untuk berbuat baik gak akan ada pada diri dia. Kenapa? Karena ketika seorang merasa sedih, emosi, mereka tidak bisa mengakses otaknya yang berfungsi itu berpikir rasional. Jadi saya dipikirin aja, aku ini wong gak apik, aku ini salah terus seperti itu. Gak iso mikir, ya apa aku gak salah, gak bisa. Ketika kita gini mau tidak bisa menstabilkan identitas anak seperti itu. Jadi ketika ada anak yang coba salah satu aja contoh anak yang melanggar misalnya apa? Tidak merapikan mainan. Ketika niku mau segitiga restitusi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini kita lakukan seperti ini. Misalnya ketika ada anak, misalnya Bu Titi bermain, habis bermain ini tidak
belum. Restitusi segitiga restitusi itu caranya seperti ini. Nah, kita dekati dia. Gak apa-apa, ibu saya jadi anak deh. Nah, lagi main apa? Misalnya mungkin harus main ke sana. Ayo ke sini, ikut sama Bu Iva ya. Nah, sini. Nah ini nanti kok berantemnya ya siapa yang main ya? Saya Bu. Kenapa kok nggak dikembalikan? Cari alasan itu namanya validasi tindakan yang salah. Cari alasannya. Kita belajar mengerti atau memahami kenapa sih kesalahan anak itu, kenapa, alasannya apa, kenapa nak, alasannya capek, iya meskipun capek kalau berantakan seperti ini kira-kira sampai enggak senang kalau enggak senang apa ya bukan ya. Ya, yuk kita bersiap bersama-sama. Ternyata itu yang ketiga ini kita bersama-sama ini namanya sing berawal dari itu bekerjasama kolaborasi. Itu kita tanyakan keyakinan kelas dulu. Nah, berarti kalau Titin karena jadi anak ibu, kalau Titin tidak membereskan, Titin ingat enggak lagi kita keyakinan kelas namanya apa ya? Apa? Salah satunya keyakinan kelas kita merapikan mainan. apa nak yang lain? Masih ingat keyakinan kelasnya? Apa? Berarti Titin hari ini melanggar keyakinan kelas apa tidak? Ya, apa? Terus karena melanggar yang perlu dilakukan Titin supaya lebih baik apa ya? Kita rapikan bersama-sama, kita membersamai. Jadi kita ikut